tekonya lagi, dari wadahnya lagi melimpahlah air tersebut. Maka itulah kita harapkan dari salawat yang kita baca setiap kali, setiap saatnya, bukan tujuannya untuk memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad, tetapi limpahan yang kita harapkan sebagai umatnya, yaitu syafaat pada hari kiamat nanti. InsyaAllah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dua. Yang pertama ridha Allah, yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yaitu tanggal 16 Desember 2022, kami selaku khatib pada hari ini yang terutama adalah mau berwasiat kepada kita semua, tapi yang lebih utama adalah untuk khatib sendiri. Dengan wasiat marilah kita sama-sama bersyukur dan meningkatkan takwa kepada Allah. InsyaAllah dengan kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, InsyaAllah keselamatan dunia akhirat akan kita peroleh bersama. Kaum muslimin, pada tamu Allah, jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari ini kami selaku khatib akan mengangkat judul khutbah kita, yaitu ada 3 tanda atau 3 perbuatan yang membuat Allah itu murka atau benci kepada hambanya. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang kita cari di atas dunia ini adalah berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta dan kasih sayang Allah dan ridha Allah dari dunia sampai ke akhirat nanti. Semoga kita tidak terjadi atau tidak mendapatkan yang namanya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sesuai dengan tema kita tadi. Ada 3 perkara, 3 perbuatan yang membuat Allah itu murka kepada kita, benci, tetapi tidak kelihatan jemaah. Banyak sekali manusia itu sebenarnya sudah dibenci oleh Allah, tetapi mereka tidak tahu. Kenapa tidak nampak? Kebencian Allah itu tidak nampak secara mata sahir kita, tetapi kalau kita pakai akal sehat dengan keimanan, maka tahulah kriteria atau bentuk atau syarat bagaimana caranya mereka Allah itu membenci seorang manusia. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat terdapat surah Al-A'raf tadi, ayat 96 sebagai landasan. Ayat kita ambil itu sangat bermakna sekali. Itu sering kita paham dan sering kita mendengar pada guru kita, para ustadz kita, para buya kita menyampaikan di hadapan kita bersama. Mungkin kita sendiri sudah hafal dan sudah paham ayat tersebut. Bagaimana bunyinya tadi telah khatib bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Ini sangat simpel sekali sebenarnya. Jikalau artinya yang tertulis menurut ahli bahasa, bahwa sekiranya, kalau sekiranya atau seandainya penduduk negeri, suatu tempat, suatu kampung, suatu daerah, atau rumus kecilnya suatu keluarga, suatu lingkungan beriman kata Allah kepadaku, percaya kepadaku, beriman kepadaku, mereka beramal soleh, tujuannya adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala, tiada duanya, lillahi ta'ala semuanya, segala aktivitas mereka lillahi ta'ala, semua pekerjaan mereka lillahi ta'ala, pekerjaan di bidang sosial, pekerjaan di bidang pribadi, pekerjaan di bidang umum, semuanya maka landaskan kepada lillahi ta'ala. Maka kata Allah, janji Allah kepada kita semua, tidak mengukur kualitas, tidak mengukur kuantitas ibadah, tidak mengukur kuantitas amal, tidak mengukur kuantitas mal atau harta, tidak mengukur kuantitas pangkat dan jabatan, tetapi yang diukur oleh Allah adalah kualitas iman kita. Kalau iman itu betul-betul kepada Allah, percaya, beriman dan amal soleh, maka kata Allah, Allah sendiri akan membuka kuncinya rezeki dari langit.
kebahagiaan dari langit, ketenangan dari langit. Begitu juga sebaliknya kata Allah, saya sendiri akan membuka kuncinya, saya keluarkan dari bumi ketenangan, rahmat, semuanya yang akan membuat hamba aku merasa tenang dunia dan akhirat nanti. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi kata Allah, mereka kufur atas nikmatku, kufur kepadaku, tidak taat kepadaku, maka ini janji Allah juga. Sebab dalam Al-Quran itu dua saja jemaah. Pertama baik, yang kedua buruk. Yang pertama ajakan, yang kedua larangan. Yang pertama perintah, yang kedua cegahan. Dua saja. Allah mengatakan beriman dia, percaya kepadaku, beriman kepadaku, beramal soleh, saya kasih dari langit, dari bumi. Tapi sebaliknya kalau mereka kufur, ini janji Allah juga, tanggunglah azabku, siksaanku. Bermacam-macam cara Allah memberikan siksaan dan teguran kepada manusia. Tetapi sayang manusia sebagian sangat kebal dengan ujian dari Allah, sangat kebal dari teguhan dari Allah. Kenapa? Mereka tidak mengukur itu dengan keimanan, tetapi mengukur dengan nafsu. Katanya apa yang terjadi kepada mereka itu karena kelalaian mereka, karena kekurangan mereka, tetapi mereka tidak ukur dengan iman. Iza azaba min musibatin illa biiznillah. Setiap-tiap yang terjadi, segala yang terjadi kepada manusia, yang menimpa manusia kecil maupun itu besar, adalah biiznillah, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga hal jemaah Allah itu benci kepada kita. Mudah-mudahan yang tiga hal ini tidak ada. Penyakit atau perangai ini kita pakai atau kita realisasikan atau kita taati perangai yang tiga ini. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, hadis qudsi ini bukan hadis Nabi, tetapi kata Allah. Di mana adanya? Dalam kitab hadis qudsi. Dalam Quran ada? Tidak. Dalam hadis Nabi ada? Tidak. Tapi hadis qudsi kata Allah, dalam bukan kata Nabi. Inilah hadis qudsi kata Allah. Ada tiga hal yang membuat marah Allah itu muncul kepada kita. Yang pertama kata beliau adalah walam yashkuril ala nasma'i. Siapa saja mereka, kaya miskin, hebat lemah kuat, apapun posisi mereka, sebagai rakyat biasa, sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, walaupun sampai tingkat level atas sekalipun mereka, tetapi dengan catatan yang pertama membuat Allah itu marah kata beliau, walam yaskuril ala nasma'i, apabila mereka tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan kata Allah. Allah tidak memandang mereka itu siapa, kedudukannya apa, profesinya apa. Walaupun terpandang di dunia ini beribu orang menyanjung mereka, di mata manusia mereka itu mulia sekali, tapi yang Allah pandang jikalau tidak bersyukur atas nikmatku kata Allah, salah satu nomor satu azab Allah, azab aku akan menimpa mereka, atau kebencian aku akan menyertai mereka dengan yang nomor satu ini. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang Allah berikan kalau tidak kita syukuri kata Allah. Berapa banyak ya Allah jamaah nikmat Allah yang kita kufuri. Sebagian kita menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, padahal itu adalah nikmat Allah yang sangat berharga kepada kita. Dalam hadis lain, hadis Sahih Bukhari dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'budun fihima katsiran minan nas. Kata Nabi, ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh umatku kata Nabi. Apa yang dua itu jemaah? Yang pertama kata beliau adalah as-sihatu. Yang kedua wal farau. As-sihatu, waktu sehat. Banyak sekali manusia itu di akhir zaman ini waktu sehatnya lupa kepada Allah, tidak mau bersyukur sedikit pun. Mereka merasa bangga dengan kekuatannya, merasa bangga dengan kepintarannya, merasa bangga dengan kesehatan yang Allah berikan, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Kesehatan kata Nabi, mereka lalai untuk bersyukur waktu dengan kesehatan. Dia pergunakan kesehatannya untuk selalu mengufuri nikmat Allah, dipakai untuk banting tulang, peras keringat, berusaha di permukaan bumi ini, mencari apa yang mereka inginkan, menggapai apa yang mereka tuju. Tetapi kata Rasulullah, banyak sekali umatku nanti yang mereka melupakan dua ini. Yang pertama as-sihat,
Kenapa mereka baru bersyukur? Kapan mereka baru bersyukur? Kata Nabi, pertama ketika mereka terpuruk dalam suatu masalah. Yang kedua, kapan mereka bangkrut. Yang ketiga, kapan mereka sakit, baru ingat kepada Allah. Waktu harta banyak lupa, waktu terpuruk ingat, waktu sehat berjayanya tiada ada yang sakit, semua bisa dia gunung dia daki, ya sungai dia seberangi, tidak ingat. Tetapi waktu sakit baru ingat kepada Allah. Yang kedua kata beliau adalah wal farau, waktu luang. Banyak sekali umatku kata beliau yang lupa dengan waktu luang ini. Padahal al waktu minaz zahab, al waktu minal a'mal. Kalau bagi orang bisnis, waktu adalah emas, waktu adalah uang. Tapi kalau bagi orang yang beriman, waktu adalah ibadah. Tapi kan kata sudah tentukan ibadah itu cuma 5 waktu sehari semalam. Itu ibadah ritual syariat, yang melalui syariat yang ditetapkan dengan solat 5 waktu. Tetapi yang ibadah kepada Allah itu tidak terbatas. Wa fi kulli lamhatin wa nafasin, turunlah nafasmu, ingatlah kepada Allah. Itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi itu kata Nabi tadi, dua ini sangat sering sekali umatku lupa. Pertama waktu luangnya, yang kedua adalah waktu sehat mereka. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yang pertama tadi menyebabkan kemurkaan Allah kepada kita, kebencian Allah, walam yashkuril ala nasma'id. Mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada yang aku berikan kepada mereka. Banyak mereka itu jemaah, jangankan nikmat besar jemaah, nikmat kecil saja sekarang banyak yang tidak bisa mensyukuri. Contoh, kita menganggap nikmat kecil bahwa kita dijaga oleh Allah semalam suntuk, bangun pada paginya tidak ada kurang satu apapun. Waktu tidur jam 10-nya mata 2, telinga 2, lubang hidung 2, kepala ada, kaki ada, tangan ada. Pas bangun jam 5-nya, jam 6-nya, jam 7-nya, satu pun tidak ada yang kurang. Mereka menganggap itu adalah nikmat kecil. Nikmat kecil. Sedangkan mereka menganggap itu nikmat kecil saja. Sangat banyak mereka yang tidak bersyukur atas nikmat yang kecil itu. Kata Nabi, man lam yaskuril qalila wa lam yaskuril kabira. Sedangkan mereka saja tidak bisa bersyukur atas yang kecil, apalagi mereka bersyukur atas nikmat yang besar. Menurut kita banyak sekali menganggap itu bangun pagi dengan sehat, mereka menganggap itu nikmat kecil, padahal itu adalah nikmat besar jamaah, nikmat besar. Tetapi sangat banyak manusia itu menganggap nikmat kecil sehingga mereka tidak mau bersyukur. Bangun paginya yang ada di pemikirannya adalah hari ini bagaimana cara saya mendapat uang agak banyak, hari ini bagaimana caranya saya bisa kerja sampai dari jam 6 sampai jam 6 nanti. Ini yang terpikir sekarang ini, yang kebanyakan di pemikiran manusia, tanpa bersyukur kepada Allah. Padahal mereka menganggap itu nikmat kecil, tetapi itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, singkat saja jemaah. Penyebab marahnya Allah adalah karena banyaknya manusia tidak bersyukur. Yang kedua kata beliau, walam yashkuril ala nas'ala balaik. Walam yasbir ala balaik. Mereka sangat kurang sekarang itu bersabar atas bala musibah yang aku beri kepada mereka. Pas dikasih cobaan ngeyel, pas dikasih cobaan marah pada Allah, pas dikasih teguran dikit ngutuk kepada Allah. Tidak sabar mereka. Maka inilah yang kedua, salah satu penyebabnya Allah itu murka atau marah kepada kita. Kapan diberikan ujian oleh Allah, kita mengutuk atau kita tidak menerima dengan sabar, maka Allah marah kepada kita. Kenapa? Allah itu memberikan kepada kita bukan di luar kemampuan kita, tetapi Allah lebih tahu apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, yang ketiga, yang terakhir kata beliau, walam yarda ala biqada'i. Penyebab yang ketiga Allah itu benci kepada kita adalah ketika kita tidak ridho atas
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tentukan ridho, ini ketentuan Allah jemaah. Ridho dengan nasib berbeda. Nasib bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar, tetapi ridho tidak. Ridho ketentuan Allah, walaupun itu buruk, walaupun itu baik, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nasib bisa dirubah. Dengan apa caranya? Dengan doa dan ikhtiar. Tetapi yang namanya ridho dan yang namanya ketentuan Allah, qada dari Allah, itu tidak bisa dirubah dengan cara apapun. Hanya Allah yang bisa menentukan dan merubah takdir atau ridho tersebut. Apabila mereka tidak menerima kata Allah, ridho yang aku berikan, mereka ditakdirkan menjadi orang miskin, tetapi mereka tidak ridho, menghalalkan segala cara untuk mengejar ketinggalan dari orang lain katanya, berarti mereka tidak menerima takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang tiga ini terjadi kepada diri kita jemaah, tapi kan saya adam-adam saja, tidak masalah. Walaupun saya tidak bersyukur, walaupun saya tidak sabar, walaupun saya tidak ridho atas ketentuan Allah, tapi saya hidup saya tenang-tenang saja. Betul, betul. Tidak salah lagi, ya tidak salah lagi. Tetapi jangan tertipu jemaah. Orang yang semacam ini tidak bersyukur, tidak sabar, tidak ridho atas ketentuan Allah, tidak mau taat kepada Allah, hidupnya tenang kita lihat, tidak pernah sakit, tidak pernah sengsara, damai saja, uang bertambah, harta bertambah dari 1 menjadi 10. Jangan kita ragu, jangan kita terkecoh jemaah. Itu namanya adalah istijrat dari Allah, azab Allah yang tertunda dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saatnya kapan Allah berkehendak. Nauzubillah min zalik. Jangan tertipu. Walaupun orang ini kaya raya, pintar, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah, kata Allah, inilah azab aku yang aku tunda untuk sementara. Jadi 3 macam ini jemaah yang membuat Allah marah. Bagaimana marah Allah itu kepada kita? Fal yaqut rabban siwa'i. Kalau yang 3 ini fi'il perangai kalian kata Allah, fal yaqut rabban siwa'i. Tolong kalian cari Tuhan selain daripada saya, kata Allah. Kemana kita mau cari Allah jemaah? Enggak ada, enggak ada kita bisa mencari Allah selain daripada Tuhan yang sekarang. Cuman itu satunya. La hayati bil alamin. Jangan kalian tinggal lagi di bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kalau kita diusir orang di dusun tengah bisa pindah ke Abai jamaah. Sampai di Abai diusir lagi pindah ke Padang Aro. Di Padang Aro diusir lagi pindah ke Padang. Di Padang diusir lagi pindah ke Jawa. Di Jawa diusir lagi bisa pindah ke Malaysia kita. Selagi di atas dunia ini bisa berpindah-pindah, kebencian suatu tempat diusir, pindah lagi. Tetapi jika Allah sudah benci, mengusir kita, keluar kalian dari bumiku, mau ke mana kita? Mana lagi bumi yang kita cari selain bumi Allah? Tidak ada. Maka oleh kerana itu jemaah, mari kita hindarkan sifat yang 3 ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang besar walaupun nikmat yang kecil, kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, mari kesabaran kita terapkan dalam segala hal. Yang ketiga, mari kita terima ridho dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak bisa panjang lebar khatib sampaikan melalui kesempatan sangat terbatas ini. Semoga bisa kita ambil iktibar atau pelajaran, atau khatib sendiri begitu juga. Khatib menyampaikan bukan sempurna, bukan baik, tetapi